Kami percaya mulai dari praise and worship, firman yang akan disampaikan, semuanya Tuhan akan mengubahkan akan segala kehidupan kami. Itu sebabnya kami datang merendahkan diri kami, merendahkan hati kami supaya kami bisa menjadi reseptif. Tanah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, roh hikmat, roh wahyu, roh yang kudus, hamba-Mu mohon turun ke tengah-tengah kami semua. Tidak mungkin kami bisa mengerti apa yang menjadi rahasia Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak mewahyukannya kepada kami. Buang segala perkataan yang tidak perlu, biar hanya isi hati Tuhan yang dilepaskan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, thank you praise and worship team. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Wow, apa kabar saudara? Amin. Siapkan catatan saudara. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Dan saya percaya ini yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua pada kesempatan ini. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, maka saya berikan judul khotbah ini adalah perumpamaan anak yang tidak hilang. Saya ulang lagi, kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya berikan judul khotbah ini perumpamaan anak yang tidak hilang. Tentunya kita semua sudah membaca Alkitab, kita tahu ada kisah perumpamaan anak yang hilang. Dan kebanyakan kita selalu berfokus kepada si bungsu yang memang anak yang hilang. Tetapi izinkan saya untuk kita sama-sama mengeksplor pada pagi hari ini. Kita mau sedikit rubah point of view kita mau melihat tentang anak yang tidak hilang atau si sulung. Sebab sebenarnya ada satu hal yang saudara harus tahu, bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada bangsa Israel, memang titik berat Yesus itu sebenarnya pada anak yang sulung, bukan pada anak yang bungsu. Sebab sebenarnya perumpamaan ini ketika disampaikan oleh Tuhan Yesus sedang ingin bicara kepada orang Yahudi. Dan posisi orang Yahudi di mata Tuhan Yesus saat itu, mereka bukan anak yang bungsu, justru mereka adalah anak yang sulung. Nah, tetapi memang kita lebih banyak fokus pada anak yang bungsu. Tetapi mari kita belajar pada pagi hari ini tentang justru anak yang sulung. Ya. Saudara harus tahu bahwa orang Yahudi itu pada zaman Tuhan Yesus, ya, kebanyakan mereka merasa dirinya benar. Ya. Mereka sangat yakin bahwa mereka yang paling benar, bahwa mereka yang paling tahu semuanya, bahwa hanya mereka yang dipilih Tuhan dan lain sebagainya. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itulah yang benar. Ya. Tapi dengar baik, ini ada satu prinsip dulu, ya, yang saya harus sampaikan, yang saudara harus tanamkan dulu dalam hatimu, bahwa di dalam manusia tidak ada kebenaran. Sampai Yesus masuk memerintah dalam hatimu, baru ada kebenaran di sana. Saya ulangi lagi, tidak ada kebenaran dalam diri manusia. Sampai Yesus masuk dalam hidupmu, baru ada kebenaran dalam hidupmu. Nah, makanya orang Yahudi ini miss out the main point. Sebab Yesus belum masuk dalam hati mereka, tapi mereka sudah berpikir bahwa merekalah yang paling benar. Oke, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Lukas 15 ayat 28 sampai 32 ya. Ini tentang perumpamaan anak yang hilang, tapi kita hanya baca sepenggal justru di bagian anak yang sulung. Kita akan membuka beberapa bagian Alkitab, tapi kita mulai dari sini dulu. Lukas pasal 15 ayat yang ke-28 sampai 32. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Oke, stop dulu. Ya, saya mau sedikit menceritakan latar belakangnya dulu. In case saudara belum tahu, tapi I guess saudara semua udah pernah baca. Tapi kalau saudara belum tahu ceritanya, supaya saudara tetap nyambung. Jadi ada seorang ayah punya dua orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu ini, ya, yang bungsu ini minta warisan duluan. Dia pergi bawa bagian dia pesta pora, ya. Dia hidup seenaknya, dia hidup serusak-rusaknya, dia kerjakan semua yang dia mau. Sampai akhirnya uangnya habis semua dan dia bekerja kepada seorang tuan
kerjaannya jagain babi. Bahkan makanan dia adalah makanan babi. Lalu dia teringat, kayaknya jagain babi di rumah bapak gue juga nggak sebegini tragisnya deh. Maka dia mau pulang. Nah, singkat cerita begitu ya. Nah, sekarang kita balik kepada angle si sulung. Ketika adiknya mau pulang dan dia dengar adiknya mau pulang, ya, dan dia dengar adiknya sudah pulang, maksud saya, kemudian papanya mau bikin pesta, maka dia marah. Nah, itu tadi yang saudara baca. Ya. Ayat 29 sekarang, tadi kita sudah baca ayat yang ke-28 ya. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah loh aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak. Anak Bapak yang kualat, yang kurang ajar, yang brengsek. Ya. Mana tadi? Bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, satu hal dulu yang saudara perlu ingat. Rupanya bukan hanya si bungsu yang terhilang. Tapi kakaknya sebenarnya juga terhilang. Dan somehow menurut saya ini lebih tragis. Si bungsu memang terhilang. Dia terhilang di luar rumah bapaknya. Tapi kokonya ini, kakaknya ini juga terhilang. Kenapa saya bilang lebih tragis? Karena dia terhilang di dalam rumah bapaknya sendiri. Dia terhilang di dalam rumah bapaknya sendiri. Nah, kita ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, ya, yang bisa menjadi peringatan buat kita. Jadi warning buat kita. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Oke, yang pertama kalau kita lihat di ayat yang ke-29, saudara, ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku Bapak gak pernah kasih apapun. Dengar baik ini. Jangan sampai kita kehilangan keintiman kita dengan Tuhan. Kita bisa sibuk lakukan banyak hal, kita bisa sibuk pelayanan untuk orang-orang yang dalam pelayanan, tapi di saat yang sama kita bisa kehilangan hatinya Tuhan. Kita bisa sibuk dalam hidup kita mengerjakan banyak hal, tapi di saat yang sama kita bisa kehilangan hatinya Tuhan. Halo. Kita mungkin aktif dalam kegiatan gereja, dalam kegiatan rohani. Bahkan mungkin aktif berkhotbah sekalipun seperti saya. Tapi dengar baik ini, di saat yang sama kita punya peluang untuk kehilangan hatinya Tuhan. Itu yang dialami si sulung. Si sulung seakan-akan kan mau bilang, aku udah sibuk. Aku nih yang ngurusin loh kambing domba Bapak. Maaf ya Pak, kalau nggak ada aku berantakan ini semua kambing domba. Tapi di saat yang sama dia kehilangan hati bapaknya. Saudara boleh sibuk dalam hidupmu, ya. Saudara punya banyak aktivitas, that's good. Tapi saya harus ingatkan, jangan sampai Anda kehilangan hatinya Tuhan. Harus selalu punya waktu untuk saudara tetap in touch dengan Tuhan. Saya paling bingung kalau orang bilang, saya nggak ada waktu pastor. Untuk baca Alkitab, untuk berdoa, saya nggak ada waktu. No, it just the matter of priority. Untuk sesuatu yang saudara anggap penting dan mendesak dalam hidupmu, saudara pasti punya waktu. Ini hanya bagaimana kita mengatur prioritas kita. Kalau saudara ikut undian di mall, katakan hadiahnya mobil, mau mobil apa aja terserah. Ya. Aturannya cuma satu, yang menang harus ambil sendiri, harus datang. Saudara di tengah meeting apapun, kalau saudara tiba-tiba dikabari bahwa saudara menang itu dan saudara harus datang, you will make a time, you will make a time untuk datang supaya saudara tidak kehilangan mobil itu. Iya atau iya? Ya pasti.
Kita sangat berpotensi sekali, kita hanyut dalam kesibukan kita, tapi tanpa kita sadar hal yang terpenting kita bisa kehilangan, yaitu keintiman dengan Tuhan. Kita bisa kelihatan buat apa saja, pelayanan, kasih persembahan, dan lain-lain. Tapi di saat yang sama hatinya Tuhan sudah tidak ada pada kita. Itu yang paling berbahaya. Seperti anak yang sulung. Kenapa itu bahaya? Kalau hati Tuhan sudah tidak ada pada kita lagi, otomatis ukuran-ukuran yang kita pakai adalah ukuran kita sendiri, bukan lagi ukurannya Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau kita sampai kehilangan hati Tuhan, tanpa kita sadar, ukuran-ukuran yang kita pakai dalam hidup ini adalah ukuran kita sendiri, bukan ukuran Tuhan. Kita akan mulai melihat orang lain dari bagaimana orang pada umumnya melihat fasilitasnya, kedudukannya, relasinya, dan lain sebagainya. Kita kehilangan bagaimana mata Tuhan melihat orang itu. Kalau kita sibuk di pelayanan, kita kehilangan hati Tuhan, kita akan mulai tanpa sadar, kita ukur pelayanan dengan untung dan rugi, profit and loss, dan lain sebagainya. Kalau kita sibuk dalam pelayanan, tapi kita kehilangan hati Tuhan, tanpa sadar kita hanya akan menjadikan itu seperti rutinitas. Dan kita kehilangan yang paling esensi, bagaimana Tuhan melihat jiwa-jiwa, bagaimana Tuhan melihat pelayanan. Itu hal yang paling saya takutkan dalam hidup saya. Kita harus selalu bilang, Tuhan, jangan sampai aku kehilangan hatinya Tuhan. Karena dengar baik ini, kalau kita sudah kehilangan keintiman dengan Tuhan, ukuran-ukuran yang kita pakai, cara kita memandang, semuanya akan berubah. Kita sudah tidak lagi mengenakan apa yang Tuhan mau kalau kita kehilangan hati Tuhan. Bagaimana cara mengikis kedagingan? Semua kita pasti punya kedagingan, saudara. Ya, saya udah pernah bilang, kalau ada orang yang bilang, saya sudah tidak punya kedagingan, omong kosong, selama kau hidup kau pasti ada kedagingan. Tapi tidak ada cara yang terbaik untuk mengikis kedagingan selain kita intim dengan Tuhan. Ya. Kalau kita mau mengikis kedagingan tanpa keintiman dengan Tuhan, kalau kita mau mencoba mengikis kedagingan kita dengan upaya kita, dengan kekuatan kita, dengar baik ini, itu tidak akan berhasil, pasti gagal. Sebab orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Tidak bisa tidak. Ya. Anda bisa jatuh, tapi saudara tidak akan tinggal diam dalam kejatuhan. Si sulung memang ada di rumah bapak, tetapi ia tidak temukan hati bapaknya. Dengan kata lain apa? Kita bisa ada di dalam gereja, tapi kita tidak temukan hati Tuhan. Itu paling mengerikan, saudara. Bukankah itu hal yang paling mengerikan? So, warning pertama buat kita. Jangan sampai kesibukan kita, aktivitas kita, membuat kita tanpa sadar kita kehilangan hatinya Tuhan. Sehingga kita mulai mengukur segala sesuatu dalam hidup ini menurut ukuran-ukuran yang biasa kita pakai. Menurut ukuran-ukuran yang biasa manusia lama pakai. Hal yang kedua, kita cepat saja. Kalau tidak ada keintiman, ini yang bahaya. Kalau tidak ada keintiman dengan Tuhan, akibatnya ketaatan kita akan berpindah. Ketaatan kita akan berpusat kepada diri kita sendiri. Ketaatan kita akan berpusat kepada diri kita sendiri. Dan itu akan membuat kita sombong dan mudah menghakimi orang lain. Kalau kita lihat di ayat ke-28 sampai ayat yang ke-30 Bapak Ibu, ya, saudara akan melihat dia berkata telah bertahun-tahun ya, aku melayani Bapak. Masa ini yang kecil yang baru saja datang, Bapak udah pestain. Lihat. Dia beritahu bapaknya prestasi hidupnya. Loh ya kan? Si sulung ini kasih tahu bapaknya, ini loh prestasi aku. Ini loh yang aku udah perbuat untuk Bapak.
Lihat, ketaatan dia berubah, berpusat pada dirinya sendiri. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-30, kenapa dia tiba-tiba kan bilang gini, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur. Kenapa tiba-tiba dia pick soal pelacur? Sebab dia tahu dirinya tidak main pelacur. Kan simpel. Loh iya kan? Dia tahu, aku tidak main pelacur. Makanya langsung yang dia pick itu. Akibatnya apa? Dia beritahu prestasinya hebat, kemudian konsentrasinya pindah. Karena ketaatannya jadi berpusat pada diri sendiri, konsentrasi dia pindah. Konsentrasi dia menjadi pada kesalahan orang lain. Ini kan yang si sulung. Hidup dia dipandu oleh kesalahan adiknya. Hidup dia dipandu oleh kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain dijadikan standar dalam kehidupannya. Pertanyaan saya, sejak kapan dalam Alkitab yang mengatakan standar hidupmu adalah dosa orang lain? Saudara nggak akan temukan dalam Alkitab. Bukankah standar hidup kita Tuhan Yesus? Kenapa kemudian kita berubah jadi standar kehidupan kita adalah dosa orang lain? Jangan kita merasa puas, kita senang kalau kita tahu kita tidak melakukan apa yang orang dunia lakukan. Jangan puas sampai di situ. Saudara tidak perlu datang kepada Tuhan dan menceritakan prestasi-prestasimu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak perlu itu. Si sulung menceritakan semua prestasi hidupnya di hadapan Tuhan. Tapi tanpa dia sadar, ketaatannya udah berpindah menjadi konsentrasinya kepada dirinya sendiri. Harusnya konsentrasi kita pada hidup benar yang Bapa tunjukkan. Tapi sekarang si sulung berubah, dia push kesalahan orang lain. Standar hidupnya bukan hidup benar yang bapaknya tunjukkan, contohkan di rumah. Sekarang dia push kesalahan orang lain, standar hidupnya, guidance hidupnya menjadi kesalahan adiknya. Anak sulung bisa aja kan berargumen, aku ini kan mau proteksi bapakku. Harta bapakku udah diludesin loh sebagian sama adikku. Aku mau proteksi. Oh ya, tapi kalau saudara baca, enggak. Main fokus dia itu bukan mau proteksi bapaknya. Main fokus dia adalah dirinya dia sendiri. Makanya dengar baik ini. Kalau kita hidup benar, saudara, itu hal yang baik. Tapi sampai kita merasa benar, maka semuanya akan jadi tidak baik. Saya ulangi lagi, kalau kita fokusnya hidup benar, itu adalah hal yang baik. Tapi sampai kita mulai merasa benar, itu adalah hal yang paling berbahaya. Self-righteousness adalah salah satu musuh terbesar dalam kekristenan. Saudara lihat Ayub. Pada awalnya Ayub udah sangat bagus. Dia hidup benar, dia tidak bercela dalam sikap dan perkataannya. Sampai mulai dia merasa benar, berantakan semuanya. Hidup benar itu baik, sampai kita merasa benar, itu tidak akan menjadi baik lagi. Sebab self-righteousness adalah salah satu musuh terbesar dalam kekristenan. Kenapa? Begitu seseorang merasa benar, sentralitasnya akan berpindah dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Saya ulang lagi, orang yang merasa benar, sentralitas hidupnya pasti berubah dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Coba kita lihat satu bagian Alkitab, nanti kita balik lagi ke Lukas 15. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanmu.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perhatikan ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Bagaimana reaksi orang Farisi itu? Dia ungkapkan prestasi hidupnya lagi di hadapan Tuhan. Ketika seseorang merasa benar, sekali lagi itu hal yang paling berbahaya. Sebab self-righteousness itu salah satu musuh kekristenan. Dalam hidup manusia tidak ada kebenaran. Sampai Yesus masuk memerintah dalam hidup kita, baru ada kebenaran dalam hidup kita. Orang yang self-righteousness, yang merasa benar, dia akan menjadikan dirinya kemudian jadi standar. Tadi saya udah bilang sentralitas berpindah pada dirinya, sekarang dia jadikan dirinya standar. Dia ingin orang lain ikut seperti dia. Dan kalau orang lain tidak ikut seperti dia, maka dia akan dengan cepat menghakimi orang tersebut. Sekali lagi, bukankah pusat kita harusnya Kristus? Kita nggak perlu suruh orang lain untuk menjadikan diri kita standar. Saya sangat belajar hal ini, saudara. Saudara punya pergumulan masing-masing. Saudara ada di profesi, di panggilan yang berbeda dengan saya. Saya tidak perlu push saudara untuk menjadi seperti saya. Tapi I need to push you untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. I need to push you untuk hidup benar di hadapan Bapa. Jangan menjadikan diri kita sebagai standar untuk orang lain, dan ketika orang lain tidak sama dengan kita, lalu dengan cepat kita menghakimi orang itu. Dalam pelayanan pun sama, saudara. Dalam pelayanan pun sama. Makanya saya kagum dengan Alkitab. Ada pelayanan tubuh, ada rupa-rupa karunia. Ada banyak orang yang excellent di karunia tertentu, kemudian dia mau coba jadikan itu standar. Dan kalau orang tidak memiliki apa yang dia miliki, dia akan dengan cepat menghakimi orang tersebut. No. Tuhan memakai dengan segala keunikannya. Diri kita tidak pernah bisa jadi standar. Sebab kita bukan Tuhan. Hal yang ketiga bisa kita pelajari. Si sulung kelihatannya taat. Kelihatannya doang loh. Kelihatannya taat, tapi dia tidak rendah hati. Kita bisa kelihatan berubah, saudara. Attitude kita bisa kelihatan berubah, sikap kita bisa kelihatan berubah, cara bicara kita bisa kelihatan berubah, tapi dengar baik ini. Selama Yesus belum bertahta dalam hatimu, perubahan itu pasti temporal. Dalam sekejap kita akan kembali ke tekukan kita yang lama lagi. Tidak lama itu. Sebab kekristenan itu bukan persoalan kita datang ibadah di gereja. Kekristenan itu bukan soal bicara apa agama kita, tetapi kekristenan bicara siapa yang bertahta di hati kita. Selama kita merasa diri kita benar, selama kita merasa diri kita hebat, selama kita merasa diri kita someone, Yesus tidak bisa bertahta di atas hati kita. Selama kita ada pride, ada kesombongan, Yesus tidak bisa bertahta di atas hati kita. Makanya kita bisa kelihatannya taat, tetapi sebenarnya kita tidak rendah hati. Dan selama kita tidak punya kerendah hatian itu, Yesus nggak bisa bertahta. Itu persoalannya, saudara. Itu persoalannya. Dibutuhkan kerendahan hati dan merendahkan diri. Karena kalau si aku ini masih mau bertahta di atas, Yesus nggak bisa bertahta. Dan kerendahan hati kita, kelemah lembutan kita, ketaatan kita harus berfokus pada Kristus. Kristus jadi standar, bukan diri kita jadi standar. Dengar baik ini, dunia mengajarkan kerendahan hati dari low profile. Tapi kekristenan tidak demikian. Saya ulang lagi, dunia mengajarkan kerendahan hati diukur dari low profile.
Tapi kekristenan mengukur kerendahan hati dari apakah ia berani mengorbankan pride-nya, kepentingannya, harga dirinya untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Itu ukuran kerendahan hati dalam kekristenan. Oh ya. Low profile is not enough. Kekristenan mengajarkan kerendahan hati diukur apakah kita rela mengorbankan kepentingan harga diri kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Makanya orang yang belajar merendahkan diri tidak mudah tersinggung, bahkan tidak bisa tersinggung. Yesus sudah dihina-hina, sudah sampai diludahin, tapi dia tidak tersinggung. Kenapa? Yesus yang adalah Allah merendahkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Jadi gini, setiap kali saya tersinggung, saya akan selalu berpikir ke arah ini. Kalau saya masih bisa tersinggung, saya belum merendahkan diri. Kenapa? Kan saya udah sering jelaskan, merendahkan diri adalah put ourselves di bawah. Kalau saudara udah meletakkan diri saudara di bawah, orang mau merendahkan saudara gimana pun, Anda udah gak bisa tersinggung ya. I put myself at the bottom. Mau apa lagi? Mau orang taruh lebih rendah lagi, ya memang gue udah di bawah kok. This is what we need to learn. Ini harus kita menjadi peringatan akan si sulung ini. Dalam konteks zaman dulu, si sulung untuk orang Yahudi. Tapi buat saya hari ini, si sulung ya untuk orang Kristen. I know kita semua adalah orang-orang baik yang beribadah di gereja. Saudara mungkin tidak keluyuran di nightclub, di tempat judi, enggak. Tapi kita harus make sure bahwa diri kita tidak sedang terhilang di dalam gereja. Itu hal yang paling menyakitkan. Bukannya berarti saudara boleh terhilang di luar gereja, enggak. Jelas enggak? Tapi pastikan supaya ketika saudara beribadah pun kita bukan orang-orang yang terhilang dalam gereja. Yang keempat, dari pelajaran si sulung ini kita bisa bertanya sama diri kita, apa sih motivasi kita melayani Tuhan? Apakah anak kambing yang jadi motivasi kita? Oh ya. Apa motivasi saudara datang beribadah kepada Tuhan? Apakah anak kambing yang jadi motivasi kita? Rupanya si sulung yang udah capek-capek, prestasinya segudang, ketahuan motivasi dia anak kambing. Loh ya kan? Kita tanya sama diri kita sendiri. Kenapa saya datang beribadah kepada Tuhan? Kenapa saya melayani Tuhan? Apakah saya mencintai Bapa? Atau jangan-jangan tanpa kita sadar motivasi kita anak kambing? Agama selalu punya pola. Ambil sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Itu pola agama. Tapi kekristenan mengajarkan beda. Kerajaan mengajarkan berbeda. To give all or not at all. Untuk berikan seluruh hidupmu atau tidak usah sama sekali. Itu kerajaan. Maka kekristenan itu bukan agama, saudara. Kekristenan itu sebuah gaya hidup, sebuah pola hidup. Agama akan mengajarkan. Ambil sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Tapi kekristenan mengajarkan yang berbeda. Kekristenan mengajarkan kita berhutang untuk hidup bagi Dia yang telah mati bagi kita. That's all the Christianity about. Galatia 5 ayat 19-20. Kita akan melihat beberapa ayat, nanti kita selesai. Orang berpikir yang punya perbuatan daging adalah si bungsu. Tapi saya tunjukkan pagi hari ini sama saudara bahwa si sulung itu juga punya perbuatan daging. Jangan saudara pikir yang ada di list perbuatan daging itu hanyalah perbuatan si bungsu. Mari kita baca ayatnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Oke, ini memang dosa si bungsu, tapi nggak stop sampai di sini. Ayat 20. Mulai. Penyembahan berhala. Ketika kita menjadikan diri kita jadi sentralitas, pusat semesta ini, penyembahan berhala.
Sihir. Isu sihir selalu adalah controlling. Dia mau atur semuanya. Bahkan si sulung tidak peduli dengan perasaan bapak, dia mau atur semuanya sesuai dengan keinginan dia. Bukankah itu sihir? Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri sih. Bukankah ini yang si sulung kerjakan? Jadi jangan bilang, oh si bungsu kedagingan. Emang saudara pikir si sulung tidak kedagingan? Sama. Perbuatan daging itu bukan hanya ada pada si bungsu, si sulung juga punya. Enggak baik ini. Kasih kepada Bapa tidak akan pernah berhenti sampai pada kasih kepada Bapa. Tapi kasih kepada Bapa pasti akan terus mengalir sampai kasih kepada sesama. Dengan kata lain, kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tapi kita membenci sesama kita, omong kosong. Kalau si sulung bilang aku kasih kepada Bapa, tapi dia benci adiknya, sorry, omong kosong. Sebab kasih kepada Bapa tidak akan berhenti hanya pada sampai kasih kepada Bapa. Kasih kepada Bapa akan terus mengalir sampai pada kasih kepada sesama. Dan jangan sampai kita mati rasa terhadap orang-orang terhilang. Kalau saudara punya keintiman dengan Tuhan, Anda tidak akan mati rasa dengan orang-orang yang terhilang. Kolose 2 ayat 18 dan 19. Sedikit lagi saudara ya. Saya mau buka 2 bagian Alkitab lagi lalu kita selesai. Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Nahem boleh maju ke depan, boleh main keyboard dulu pelan-pelan, kita udah mau selesai. Saudara, orang yang merasa benar, biasanya dia bikin, buat-buat kebenarannya. Maka tadi di ayat yang ke-18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa dasar membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Orang yang punya self-righteousness, merasa dirinya benar, dia suka bikin-bikin buat-buat kebenarannya. Merasa lebih rohani, buat-buat peraturan yang berat, lalu membesar-besarkan dirinya. Kalau saudara sampai menemui saya melakukan itu, please, tegur saya dengan keras. Jangan membiarkan siapapun membesar-besarkan dirinya dan mengesankan dia lebih rohani daripada orang lain. Dan itu sebenarnya kata Alkitab, itu pikiran yang duniawi. Matius 23 ayat yang keempat, salah satu peringatan Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Ini kan kalau saudara baca the whole chapter, saudara menemukan ini adalah peringatan Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang-orang yang merasa benar, bikin-bikin kebenarannya sendiri, merasa lebih rohani, bikin peraturan yang berat, tapi dia sendiri nggak mau menyentuhnya. Lalu membesar-besarkan dirinya, dan akan mengesankan dirinya lebih rohani daripada yang lain. Sebab itu gini, orang yang merasa benar akan mempengaruhi ibadahnya kepada Tuhan. Orang yang punya self-righteousness akan mempengaruhi ibadahnya kepada Tuhan. Dan mulai membesar-besarkan dirinya, memposisikan dirinya lebih rohani dengan usahanya. Saya ingatkan lagi, kita tidak punya kebenaran dalam diri kita. Kristus adalah kebenaran itu. Ketika kita merasa benar, kita akan coba atur Tuhan. Kita atur semuanya sampai kita playing God, kita main jadi Tuhan. Dan yang terakhir paling bahaya, kita bisa merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Nah, itu lebih bahaya lagi.
Dan untuk mengatasi ini, jangan sampai punya self-righteousness. Saya rasa penyakit paling utama dari si sulung ini adalah self-righteousness. Rupanya kuncinya ada di Kolose 2 ayat yang ke-19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ya, kuncinya memang cuma satu, saudara. Terhubung dengan Tuhan. Si sulung serumah dengan bapaknya, tapi dia tidak terhubung dengan bapaknya. Kembali lagi ke poin awal, dia bisa sibuk, tapi dia nggak punya hati papanya. Harusnya si sulung, kesibukan yang dia lakukan itu udah bagus, bukannya nggak bagus, itu bagus. Tapi sayangnya dia tidak terhubung dengan bapaknya, makanya dia dengan mudah punya self-righteousness. Pagi hari ini, peringatan buat kita semua, mengingatkan kita semua. Mungkin kita bukan si bungsu, kita nggak hidup di luar rumah Tuhan, kita nggak main pelacur, kita nggak judi, kita nggak sebagainya. Tapi jangan sampai kita jadi sisi sulung. Itu sangat bahaya. Saya tidak bilang si bungsu lebih baik atau si sulung lebih baik. Yang paling baik adalah kalau kita mau kembali kepada Tuhan dan kita mau selalu terhubung sama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Pagi ini biar jadi pagi refleksi kita dengan Tuhan. Masing-masing kita tundukkan kepala. Kita ingat pengorbanan Tuhan. Biar pagi ini jadi pertobatan buat kita semua. Biar pagi ini jadi pagi pertobatan antara kita dengan Tuhan. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Musiknya dengan sangat lembut, masing-masing kita tundukkan kepala sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk menjadikan pagi ini pagi pertobatan.
Mungkin kita bukan si bungsu, tapi kita dengar firman Tuhan dan kita menyadari, aku si sulung Tuhan. Aku memang bukan si bungsu, tapi aku si sulung. Aku bisa di rumah Tuhan. Aku punya kesibukan banyak. Aku gak bikin dosa seperti si bungsu bikin. Tapi satu aja, aku tidak terkoneksi dengan Tuhan. Aku kehilangan hati Tuhan. Tanpa aku sadar, aku menjadikan diriku sendiri standar. Tanpa aku sadar, aku menjadi kesalahan orang lain sebagai standar. Hidupku dipandu oleh kesalahan orang lain. Tanpa aku sadar, aku merasa aman kalau aku tidak melakukan apa yang orang lain lakukan. Akar penyakit ini cuma satu, kehilangan keintiman dengan Tuhan. Biar pagi hari ini menjadi pagi pertobatan buat kita semua. Mungkin kita orang yang kelihatannya taat, tapi kita gak rendah hati. Sama seperti si sulung, kelihatannya taat, tapi tidak rendah hati. Ampuni kami Tuhan. Biar pagi hari ini jadi pagi komitmen ulang. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, sebelum kami menerima perjamuan Tuhan, biar pagi hari ini firman-Mu mengoreksi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk isi hati Tuhan yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami mau ada di rumah Tuhan, tapi di saat yang sama kami mau selalu terhubung dengan Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan, supaya kami bisa merasa apa yang Tuhan rasakan. Berikan kami mata-Mu, supaya kami bisa memandang seperti Tuhan memandang. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Itu sebabnya hamba-Mu memohonkan Roh yang kudus, Roh-Mu yang kudus boleh ada di tengah-tengah kami, mematraikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Boleh jadi penuntun dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami tidak mudah menghakimi orang lain yang tidak sama dengan kami. Kami berdoa supaya setiap kami selalu terhubung, terkonek dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Selari bagiku, sungguh indah. thank you. Sambil musik main dengan sangat lembut, masing-masing kita mempersiapkan diri kita 1-2 menit ini untuk ambil waktu kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan bersama-sama memakan roti dan anggur ini yang adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang boleh menerima perjamuan ini? Adalah orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang mau berkata, Tuhan bertahtalah menjadi Raja dalam hidupku. Itulah orang-orang yang boleh menerima perjamuan ini.
Yuk kita ambil 1-2 menit ini untuk menjadi saat teduh pribadi kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan, bereskan terlebih dahulu. Minta ampun sama Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Jangan jadi seteru Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Mari kita ambil 1-2 menit ini. Sambil musik boleh dengan sangat lembut. Sungguh besar. Dan masing-masing saudara ambil waktu ini untuk saat teduh. Thank you. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Thank you. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Thank you, thank you. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa dalam sorga, sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Biar perjamuan ini mengingatkan akan korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Biar perjamuan ini mengingatkan kami senantiasa kasih Tuhan kepada kami yang tidak pernah berkesudahan. Perjamuan ini mengingatkan bahwa kami harus hidup bagi Dia yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, ambillah roti di tangan kananmu. Kita bersama-sama angkat di atas kepala kita. Tanda kita menghormati Tuhan. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang dipecahkan di atas kayu salib? Mari kita makan bersama dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu ini, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat pengorbananmu. Terima kasih. Thank you Lord. Buat tubuh dan darahmu. Buat tubuh dan darahmu. Thank you Lord. Ini kami Tuhan. Segenap hati kami persembahkan kepadamu. Glory, glory, glory. Terima kasih. Pakai kami. Pakai kami.
tidak keberatan, angkat kedua belah tanganmu, katakan haleluya. Yes. Haleluya. 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 Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan Tuhan, di mana kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, di mana kami boleh mengingat kematian yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Meteraikan Tuhan segala yang telah kami dengarkan, yang telah kami lakukan dalam nurani kami masing-masing. Biar Roh Kudus yang menjelaskan lebih lanjut, mencerahkan, menuntun akan segala aspek kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.